Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembelajaran IPA dengan tema kesuburan tanah. Apakah kita memerlukan tanah yang subur? Lalu, seperti apa tanah yang subur itu? Mari kita pelajari bersama. Tentunya kita tidak asing ya dengan kata tanah. Lanjut ke kompetensi dasar 3.9. Ini merupakan jaring tema yang akan kita pelajari. Kemudian tujuan pembelajarannya itu ada 4. Kita masuk ke materi. Apa saja komponen dari tanah dan apa peranannya bagi kehidupan? Sebelum kita membahas tanah yang subur, tanah itu tersusun dari apa saja sih? Dan mengapa dikatakan subur? Tanah itu terdiri dari 4 komponen, yaitu 25% udara, 25% air, 45% mineral, dan 5%-nya bahan organik. Di dalam tanah terdapat rongga-rongga yang berisi udara yang digunakan oleh tumbuhan oleh hewan atau organisme yang hidup di tanah. Jadi tanah itu ada organisme yang hidup di sekitarnya. Di dalam tanah terdapat bahan organik, contohnya ada humus. Humus itu adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki pori-pori sehingga memudahkan udara untuk masuk. Kemudian di dalam tanah yang mengandung humus itu mengandung mineral-mineral seperti ion positif dan ion negatif. Ion positif itu meliputi kalium, kalsium, kemudian magnesium, dan ion negatif itu ada nitrat, fosfat, dan sulfat. Dan itu sangat berperan penting sebagai nutrisi untuk tumbuhan. Kemudian ada air. Air itu berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah dan tumbuhan itu memperoleh air dan nutrisi itu dari tanah. Diserap itu ya. Maaf namanya pengangkutan air itu melalui akarnya kan menancap di tanah. Jadi melalui rongga-rongga itu. Kemudian setelah kita tahu komponen-komponen dari tanah itu, mengapa sih dikatakan tanah itu subur? Karena komponen-komponen yang ada di tanah itu seimbang, tidak ada yang kurang. Dan salah satu sifat kimia tanah yang menjadi indikator kesuburan tanah adalah derajat keasaman pH, yaitu sekitar 7. Jadi tanah itu dikatakan subur kalau pH-nya itu sekitar 7. Kemudian memiliki kandungan mineral yang cukup, mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Tanah yang subur ditentukan juga oleh struktur dan tekstur tanah. Organisme yang tinggal di situ itu berperan bagi kesuburan tanah, yaitu melalui aktivitas biologisnya, seperti sebagai dekomposer, reaksi kimia dalam tanah, pengurai polutan, dan memberi pengaruh pada tekstur tanah. Tekstur dan struktur tanah itu juga berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Bagaimana kita mengetahui tekstur tanah itu? Dengan melakukan percobaan uji rasa, bukan uji rasa menggunakan indera perasa kita, tetapi indera pengecap, tapi secara fisik, yaitu percobaan dengan membentuk tanah menjadi pilihan tipis, panjang seperti pita, dan dicocokkan dengan yang ada di PowerPoint ini. Jika tanahnya itu dapat dilipat seperti pada gambar, itu artinya tanah tersebut adalah tanah liat. Kalau dapat dibentuk tapi mudah patah, itu namanya tanah lempung liat. Kalau tidak dapat dibentuk atau susah dibentuk, itu namanya tanah lempung. Kalau tidak dapat dibentuk sama sekali, itu adalah tanah pasir. Ini adalah klasifikasi tekstur tanah berdasarkan ukuran partikelnya. Tekstur dan struktur tanah itu, tanah yang subur memiliki perpaduan antara lempung, tanah liat, dan pasir yang sama.
karena itu dapat menguntungkan bagi tumbuhan. Begitu ya. Kemudian struktur tanah dan kegemburan tanah itu saling memiliki keterkaitan. Struktur tanah merupakan susunan partikel-partikel tanah yang terikat satu sama lain menjadi satu gumpalan, dan partikel-partikel tanah itu direkatkan oleh suatu perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah, seperti kayak getah itu yang merekatkan, dan terbentuk lapisan-lapisan tanah pada gambar di bawah. Bagaimana sih kita mengetahui tanah yang subur itu dengan menggunakan alat? Itu ada alatnya, dengan menggunakan alat untuk mengetahui kesuburan tanah dan pH tanah. Nilai kesuburan disimpulkan dengan indikasi terlalu sedikit, ideal, dan terlalu banyak. Lalu langkah apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesuburan tanah? Itu dengan cara menggunakan pupuk kimia secara bijaksana, kemudian mengusahakan agar permukaan tanah itu tidak kosong, agar tidak terjadi erosi dan nutrisinya tetap terjaga. Yang ketiga adalah melakukan penghijauan. Terima kasih, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.